Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, sahabat YouTuber pemula. Bagaimana teman-teman? Bersama Kang Asik tentunya asikin saja. Jadi seminggu saya tidak melaksanakan membuat konten karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Dan sekarang insya Allah Kang Asik akan mulai kembali. Ada dua hal yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama ada keluhan dari teman-teman juga. Jadi ini kenapa pada intinya kita harus membuat konten itu adalah dalam hobi atau minimal kita menguasai sedikit tema yang akan kita sampaikan. Jadi mohon maaf apabila misalnya meniru atau mengikuti orang lain pada beberapa saat tertentu nanti akan terasa jenuh dan akan mengalami kesulitan ketika akan membuat konten kembali. Baik, langsung saja pada dua pokok pembahasan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah ada keluhan saya ini tidak bisa berbicara. Kang Asik bagaimana supaya berbicaranya lancar, kemudian terlihat seperti orang lain kalau dalam membuat konten atau menyampaikan materi atau pengalaman itu sepertinya terasa ringan. Itu sebetulnya gampang sekali teman-teman. Karena apa? Alasan Kang Asik menyebutkan gampang, kan kita membuat konten di YouTube itu tidak ada yang melihat. Jadi kita yang membuat segala sesuatunya, artinya hanya kita dan ada kamera saja berdua. Jadi kenapa harus kita permasalahkan? Jadi pada intinya seperti membuat tulisan karangan teman-teman ketika berbicara di depan YouTube. Dan saran saya itu membuat seperti ini. Misalnya ya, saya itu akan membuat sebuah konten dengan judul praktek menanam cabai merah. Ini misalnya saja ya. Nah, kita itu harus persiapkan teman-teman. Kan kamera itu dengan kita itu hanya berhadapan seperti ini. Nah, tulisan seperti ini teman-teman. Jadi tidak harus selalu diketik, ditulis tangan pun bisa. Jadi yang penting teman-teman mengerti maksudnya apa yang akan dibicarakan. Seperti kesempatan kali ini, praktek menanam cabai merah itu sudah saya siapkan. Misalnya yang pertama ini adalah pengantar praktek, di mana di dalam pengantar praktek ini adalah dijelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan teman-teman. Kemudian yang keduanya adalah persiapan alat praktek. Sudah kegambar kan? Jadi apa saja yang akan dipersiapkan alat prakteknya, seperti ini polybag, kemudian ini bibit cabai dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pada pelaksanaan praktek. Jadi pada pelaksanaan praktek ini kalimat-kalimatnya tidak usah kita susun dengan tulisan seperti ini karena praktek langsung. Jadi kita yang penting santai saja di depan kamera. Jadi itu sekali lagi, bagaimana Kang Asik cara menyimpan tulisannya itu kan susah. Tidak susah sebetulnya. Kalau misalnya ini kamera bisa ditaruh di bawahnya teman-teman ya. Di bawahnya seperti ini. Nah, nanti kan kita terbaca. Dan atau di belakang kamera juga sama. Di belakang, misalnya ini kamera jadi di belakangnya. Yang penting terlihat oleh kita. Asal jangan di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Karena apa? Ketika kita lupa, masa sih kita harus melirik seperti ini ke kiri ataupun ke kanan. Jadi terlihat kakunya. Jadi seperti itu saran Kang Asik teman-teman. Dan yang keduanya nih teman-teman, ketika kita akan melakukan pengambilan gambar ataupun merekam video selama kita praktek ataupun selama kita berbicara. Nah ini misalnya dalam praktek menanam cabai merah nih, kita misalnya akan berbicara seperti ini misalnya teman-teman. Baiklah sahabat YouTuber pemula, saat ini Kang Asik akan menyampaikan pengalaman tentang praktek menanam cabai merah misalnya. Nah yang pertama adalah pengantar praktek. Jadi di sini disampaikan semua menanam cabai merah itu tujuannya adalah bla 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 dan sebagainya. Nah setelah itu misalnya dalam pengantar praktek yang pertama ini yang disampaikan selesai, teman-teman berhenti dulu selama 5-10 detik. Misalnya seperti ini. Nah, jeda itu artinya teman-teman nanti untuk memotong adegan demi adegan dan nanti akan mengerti setelah kita langsung praktek pada videonya. Baik teman-teman, saya akan langsung menyampaikan kepada teman-teman tentang pengalaman praktek membuat video agar mudah mengedit dan cepat dalam pengeditan sehingga kalimat demi kalimatnya dalam kita menyampaikan materi tidak terlihat terpotong.
Langsung saja teman-teman ya. Misalnya kita akan tadi itu temanya adalah praktek menanam cabai merah. Jadi seperti ini teman-teman. Satu, seperti pengantar praktek, kemudian persiapan alat praktek, dan terakhir ada pelaksanaan praktek. Itu setiap poinnya kita hentikan 5 sampai 10 detik. Jadi biar terlihat nanti ada jeda, dan itu adalah untuk memotong adegan demi adegan sehingga kita akan gampang dalam mengeditnya. Misalnya seperti ini teman-teman. Baiklah, pada kesempatan ini Kang Asik akan menyampaikan sebuah pengalaman tentang praktek menanam cabai merah. Dalam praktek menanam cabai merah ada 3 poin yang akan Kang Asik sampaikan. Yang pertama adalah pengantar praktek, kemudian persiapan alat praktek, dan pelaksanaan praktek itu sendiri. Dan yang pertama adalah pengantar praktek. Di sini adalah kenapa harus disampaikan, karena menanam cabai merah itu tidak sembarangan dan tidak begitu saja kita menyimpan kemudian kita tinggalkan, akan tetapi ada teknis tertentu sehingga hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya teman-teman akan Kang Asik persiapkan dalam hal ini adalah alat prakteknya. Mana sih kita akan melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini adalah praktek menanam cabai merah. Alatnya tidak disiapkan lah, kita mau mengerjakan apa. Yang pertama adalah polybag teman-teman, kemudian bibit cabai merah itu sendiri karena kita kan akan menanam bibit cabai merah. Kemudian ada cangkul, tanah plus komposnya, kemudian juga ada ember berisi air secukupnya. Nah itu adalah persiapan alat. Kenapa kita menggunakan polybag? Karena kita akan menanam cabai merahnya itu bukan langsung pada tanah yang ada misalnya di pekarangan, kan, tetapi akan di polybag. Nah ini teman-teman, karena apa? Nanti di polybag itu menyimpannya akan sangat mudah dan menatanya pun kita dengan sangat mudah, sehingga halaman kita selain kebun juga akan terlihat seperti di taman-taman karena tanaman cabainya bisa disatukan dengan bunga-bunga yang lain. Kemudian bibit cabai merah ini kita harus pilih teman-teman, karena cabai merah sesuai yang kita inginkan tentunya. Nah ini untuk cangkul, kemudian tanah berserta ember dan air secukupnya. Nah itu nanti bibit cabai merahnya akan kita tanam dalam polybag, kemudian tanah dan komposnya kita ambil, dan tentu itu menggunakan cangkul ya. Setelah itu selesai, kemudian kita siram. Jadi biar ada dingin-dinginnya gitu. Jadi tidak terlalu kering tanahnya, ada lembab sehingga pertumbuhannya akan cepat. Demikian teman-teman. Dan marilah sekarang teman-teman adalah saatnya praktek menanam cabai merah. Dan kalau begitu baiklah kita langsung saja ke halaman rumah atau tempat atau lokasi yang telah Kang Asik sediakan untuk langsung praktek menanam. Baiklah sahabat YouTuber pemula sekalian, kita lanjutkan tentang praktek video. Mengapa tadi Kang Asik ketika mengambil gambar ada jeda 5-10 detik. Dan sekarang kita buktikan, karena hal itu adalah untuk mempermudah dalam kita mengedit video. Dan pada saat ini Kang Asik akan menggunakan alat editing video yaitu dengan Camtasia 9 seperti yang sering Kang Asik sampaikan di hadapan teman-teman melalui konten YouTube. Baiklah, kita buka teman-teman seperti ini shortcutnya, dan langsung kita buka saja dan kita langsung ambil gambarnya. Kita buka teman-teman, kemudian kita klik dan drag ke bawah ke sini. Dan ini sengaja Kang Asik besarkan jadi biar jelas ketika menyampaikan kepada teman-teman ya. Sini. Nah, ya jadi sebelah sini. Pada waktu saya tadi berbicara ada jeda itu 5-10 detik. Nah, di sini teman-teman ya, maksudnya kita praktekkan dengan yang kita inginkan. Selanjutnya teman-teman akan Kang Asik persiapkan dalam hal ini adalah alat prakteknya. Mana sih kita akan melakukan satu pekerjaan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah itu pada waktu poin yang pertama ya. Dan poin selanjutnya juga, nah di sini lihat sama ada area kosong teman-teman ya. Jadi seperti tadi. Nah yang ini di sini pun ada. Karena itu tadi sengaja. Coba kita praktekkan kembali di sini, kita lihat. Ya, akan cepat. Demikian teman-teman. Nah jadi ini ada beberapa detik ya untuk jeda. Dan marilah sekarang teman-teman adalah saatnya praktek. Nah, kenapa Kang Asik katakan tadi bahwa harus ada jeda?
Sederhana alasannya teman-teman. Jadi kalau ada jeda itu, apalagi jedanya 5-10 detik agak panjang, jadi enak, ada batasnya. Seperti ini kan Kak Asik sengaja kalau mau memulai pasti ada beberapa detik didiamkan dulu. Jadi biar rapih motongnya. Enak ya, langsung kita potong seperti itu, split S. Delete. Nah, gitu kita tarik sini ya. Nah, langsung yang di sini kalau luas seperti ini enak kita kan motongnya ya. Jadi kita potong saja di sini. Di sini kita potong teman-teman ya. Kemudian yang di sini juga. Setelah itu kita nanti satukan dengan delete tengahnya. Gitu. Kita coba hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya teman-teman kan begitu teman-teman. Jadi kata siapa? Ketika Kang Asik berbicara katanya seperti lancar, ya tidak lancar gimana ya, karena kan ada yang kurang bagus ya dipotong dibuang, ada yang kurang nyambung juga dibuang. Misalnya ada video yang lain yang sekiranya ada korelasinya dengan video yang pertama ya kita sambungkan, sehingga Kang Asik katakan bahwa bagaimanapun kita itu skill untuk editing video bagi YouTuber ataupun konten kreator itu adalah sangat dominan teman-teman. Ya. Oke, yang selanjutnya masih ada satu lagi di sini ya. Nah, di sini Kang Asik juga di sini buat jeda seperti tadi. Nah, seperti itu. Ya sudah, kita potong lagi di sini. Kita potong lagi. Nah, seperti itu. Dan satukan dengan yang ada di sebelahnya lagi. Seperti itulah, cukuplah kalau untuk YouTuber pemula ya, kita sederhana saja. Yang penting alurnya bisa dimengerti oleh audiens. Coba kita play. Dan marilah sekarang teman-teman adalah saat. Dan marilah misalnya teman-teman seperti ini gerakannya pun memang kurang rapi. Itu bisa juga kita perbaiki teman-teman. Dengan cara apa Kang Asik? Ya kita lihat gerakannya sedikit-sedikit ya. Nah, kita berarti motongnya pada waktu selesai kan duduknya seperti ini. Jadi kalau terlalu dekat tadi terlihat sekali gerakannya yang agak kasar teman-teman ya. Coba kita potong pada waktu yang masih duduk. Berarti di sini motongnya ya. Kita coba di sini potongnya. Nah, jadi kita potongnya di sini sewaktu Kang Asik masih duduk seperti gerakan pertama tadi. Nah, di sini ya. Coba kita buang. Ngedit itu sebetulnya menyenangkan, cuma harus sabar teman-teman. Dan marilah sekarang teman-teman ada. Jadi seperti itu manfaatnya kita membuat jeda dalam membuat adegan video teman-teman, untuk memberi batasan di mana kita akan memotong video. Itu intinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pembicaraan kita seolah-olah tidak ada jeda yang lama. Jadi demikian saja, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Jadi itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat dan juga teman-teman ketika berbicara tidak lagi mengalami kendala. Yaitu tadi kenapa saya sarankan bahwa belajar editing video itu sangat penting teman-teman. Karena untuk apa? Untuk menata adegan demi adegan video yang akan kita sampaikan ke YouTube. Kang Asik mohon pamit, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.